Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi lagi desain rangka hidroponik menggunakan sistem NFT, di mana pada desain kali ini saya menggunakan rangka untuk pada hidroponik menggunakan bambu ya. Sebelum kawan-kawan melanjutkan menonton video, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar nantinya channel ini dapat berkembang dan membantu kawan-kawan lain dalam membuat desain rangka hidroponik. Nah, kemudian saya sarankan juga bagi kawan-kawan yang ibaratnya baru belajar, saya sarankan agar nantinya untuk mendesain dahulu, entah desainnya itu seperti saya menggunakan aplikasi maupun menggunakan coret-coret yang ada di kertas. Jadi kawan-kawan nanti tahu sekiranya berapa ukuran, kemudian berapa biaya yang kita keluarkan ketika ingin membuat desain rangka hidroponik tersebut ya. Kemudian langsung saja untuk desain ya. Nah, untuk desain kali ini berukuran 4 meter ya, buka 4 meter dari depan. Kemudian untuk panjang ke belakang ini adalah 8 meter ya, kurang lebih 8 meter, sebenarnya 8 meter kurang. Ini menggunakan 2 buah pipa yang kita sambung ya. Nah, kemudian untuk tiang, nah untuk ketinggian ini 2 meter. Nah, ini tergantung dari kawan-kawan juga, nantinya mau 2,5 meter juga bisa, mau 2 meter kurang juga bisa, karena ini hanyalah ilustrasi saja. Kemudian bambu yang digunakan ya, ibaratnya di daerah kawan-kawan mempunyai banyak bambu, saya sarankan gunakan saja bambu ya. Bambu sekiranya yang agak tebal, jangan yang tipis, karena bambu ini kita harapkan nantinya bisa bertahan lama juga. Nah, kemudian untuk pemasangan ya, untuk pemasangan kawan-kawan bisa lakukan cowokan saja ya, sedikit pada bagian sisi. Untuk penguatnya kawan-kawan bisa gunakan paku kecil saja sebagai pengikat antar bambu. Kurang lebih seperti ini ya desainnya. Kemudian untuk pada bagian atas ya, ini rangka kita gunakan bambu juga sama, kurang lebih bambu yang digunakan yaitu yang sedang ya, kisaran 2 in sampai 2,5 in itu juga sudah cukup, atau 3 in maksimal itu sudah cukup. Kemudian untuk rangka atap ya, untuk atap ini menggunakan bambu juga. Kemudian bambunya nanti dibelah, kemudian pada bagian sisinya dirapikan, karena biasanya ketika bambu dibelah pada bagian sisi itu ada tajam-tajamnya, jadi kemungkinan bisa akan membuat plastik UV rusak dan belah. Kemudian untuk atap ya, nah ini standar saja, gunakan saja plastik UV yang ukuran ketebalan 200 sampai 250 mm, itu sudah cukup. Kemudian untuk ukuran atap sesuaikan dengan desain kawan-kawan ya. Ibaratnya kalau nantinya seperti saya, ukur saja dengan kemiringan atap yang kawan-kawan buat. Jadi saya sarankan lebih baik dilebihkan daripada kurang nantinya ya, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini ya desain menggunakan bambu. Apabila daerah kawan-kawan banyak bambu, saya sarankan gunakan saja bambu untuk menghemat biaya ya. Kemudian untuk pipa ini saya gunakan untuk desain berukuran 2,5 in ya. Ini sudah sedang ya, untuk kawan-kawan yang masih belajar, sudah pipa yang standar digunakan untuk para pemula hidroponik. Kemudian untuk jarak lubang tanam biasanya untuk kita sesuaikan tanaman ya, apabila tanaman-tanaman yang sekiranya berdaun lebar seperti selada, sawi, saya sarankan gunakan jarak 25 cm ya, 25 cm untuk tanaman-tanaman yang berdaun lebar. Apabila tanaman-tanaman tersebut tidak terlalu
lebar kecil, contoh seperti kangkung, seledri maupun bayam, itu masih bisa kita kecilkan. Nah, untuk tanaman seperti itu bisa gunakan 15-20 cm ya. Rapat nggak masalah karena daunnya tidak terlalu besar. Kemudian batangnya juga kecil ya, tidak seperti sawi dan juga selada. Kurang lebih seperti itu untuk lubang tanam. Sesuaikan dengan apa-apa saja yang ingin kawan-kawan tanam nantinya. Kemudian untuk sistem pengairan ya, kita akan bahas sistem pengairan di sini. Dikarenakan untuk blok ini sebenarnya sama saja antara kiri dan kanan ya, sama saja. Ini adalah hanya mirror refleksi saja. Untuk sistemnya juga sama NFT. Kemudian untuk pada bagian ujung juga sama. Untuk pengairan di sini saya ilustrasi menggunakan drum ya, kawan-kawan. Apabila kapasitas ibaratnya tanamannya banyak, saya sarankan gunakan yang besar. Kawan-kawan bisa gunakan profil ya, tank profil yang lumayan besar. Nanti kawan-kawan gali, kemudian kawan-kawan tanam di dalam tanah untuk kapasitas air yang besar seperti itu. Nah, kemudian ini saya menggunakan satu saja ya, satu bak nutrisi untuk mengairi 2 blok ini ya. Nah, untuk kawan-kawan yang 2 seperti ini, saya sarankan gunakan mesin yang watt besar ya, 50 watt ke atas. Itu saya sarankan. Karena apa? Takutnya nanti dia tidak bisa mendorong air ke bagian sisi sebelah, sisi sini ya. Nah, sini kita lihat sistem pengairnya seperti apa. Ketika di bak nutrisi ya, kita kasih mesin pompa. Biasanya di mesin pompa untuk menyatukan dengan pipa saya gunakan selang biasanya. Apabila selangnya tidak mau masuk, kemudian ujung selang ke pipa tidak mau masuk, di selang itu saya lelehkan, saya besarkan hingga nantinya masuk ke pipa. Kemudian dikasih kerket atau penguat ya, penahan agar tidak lepas. Kemudian kawan-kawan jangan lupa untuk memberikan keran. Nah, tujuan keran ini mengatur air ya, mengatur air nantinya apabila air ada yang kekecilan, ada yang kebasahan. Jadi kawan-kawan bisa setting di keran utama. Kemudian dikasih pipa T ya, pipa T. Kemudian untuk bagian yang pertama ke atas, jangan lupa kawan-kawan kasih keran juga. Ini juga untuk mengatur ya, mengatur keseluruhan dari pengairan yang ada di atas. Kemudian pada bagian sisi sebelah ya, nah ini jangan lupa kawan-kawan kasihkan keran juga ya, kasih saja. Karena dengan membuat keran ya, stop kontak keran ini, kita bisa mengatur air ya, dimana bagian sekiranya yang deras, dimana bagian yang kurang. Kawan-kawan setting saja antara keran dengan stop kontak keran ini ya, seperti itu. Nah, dan juga jangan gunakan pompa yang berukuran watt kecil, di bawah 30, jangan di bawah 40, minimal 50 watt ya, agar daya dorongnya kuat. Bagus lagi kalau 50 ke atas, 60 atau 70 watt. Nah, kemudian ketika air nanti dihidupkan, otomatis air akan naik ya. Kawan-kawan setting saja di antara keran dengan stop kontak keran ini, air akan masuk. Di sini ya kita lubangin ya. Nah, ini saya gunakan pipa setengah in saja ya, cukup setengah in, nggak usah terlalu besar, setengah in. Kemudian di ujungnya dikasih dop, tutup pipa setengah in. Kemudian nanti pada setiap L 2,5 ini dilubangin ya, dilubangin sedang saja, nggak usah terlalu besar, sekiranya air nanti bisa keluar. Nah, pas ketika airnya sudah jatuh, dia akan mengalir terus ya, terus ke bagian ujung. Karena memang sistem NFT ini dia sistemnya miring ya, air akan mengalir terus ke bawah ya. Kasih kemiringan, beri saja sekitar 3-5 derajat ya, seperti kurang lebih seperti ini ya. Nah, untuk memberikan kemiringan terserah kawan-kawan. Misalkan di bagian pertama ini ketinggian rangka bawah 1 meter, kemudian ke yang rangka kedua beri saja 95 cm, terus yang ketiga beri saja 90 cm. Dia akan ketemu nantinya, jadi nggak usah kawan-kawan takut. Beri saja kemiringan seperti itu, per 5 cm bisa, per 4 cm juga bisa. Nah, ketika nanti airnya yang mengalir, dia akan membasahi semua akar-akar yang ada di pipa ya, kurang lebih seperti ini. Nah,
dia akan jatuh ke depan. Nah, dia akan jatuh ke depan. Nah, di sini untuk desain ilustrasi untuk penampungan depan itu banyak ya, banyak contohnya. Di sini saya menggunakan pipa juga ya, pipa juga. Nanti di bawah pipa ini dikasih rangka atau kayu untuk menahan ya. Jadi tidak akan jatuhnya, hanya ilustrasi saja. Kemudian pipa, pipa kalau memang saya sarankan kepada kawan-kawan yang tidak mau ribet ya, gunakan pipa seperti ini ya. Seperti ini, dibolongin saja, dibolongin seperempat ya, jangan semuanya, jangan setengah. Ini hanya seperempat saja, seperempat dari pipa. Kemudian pada bagian sini juga tidak sampai ujung ya, nantinya akan kita pasangkan L. Kemudian pada bagian ujung juga tidak full sampai ujung untuk memasang dok pipanya. Nah, air akan menuju kepada bagian ujung seperti ini ya. Ini. Nah, sama sistem di sebelah juga sama, kurang lebih seperti ini juga. Untuk penampungan ada beberapa jenis yang kawan bisa gunakan. Ini ada menggunakan pipa. Dan untuk desain-desain sebelumnya yang saya buat itu menggunakan talang, itu juga bisa ya, talang air itu juga bisa sama. Nah, kemudian pada bagian sisi ya, pada bagian sisi untuk air kembali ke bak nutrisi juga kita bisa bolongin ya. Gunakan saja pipa yang sama 2,5 in. Manfaatkan segala area ya, gunakan pada bagian bak pipa yang kembali ke bak kita gunakan juga untuk tanam ya, seperti ini. Jadi kawan-kawan juga bisa menambah lagi lubang tanam dan kita pasang pada bagian tengah, kurang lebih seperti ini. Kita lihat pada bagian depan ya. Nah, berikan saja kemiringan yang cukup sekiranya air dapat mengalir ke bawah ya. Nah, seperti ini. Pada bagian ujung ya, seperti ini, kita tinggal atur saja. Nah, kita atur seperti ini. Jangan lupa untuk memberikan penahan ya, agar nantinya dia tidak goyang. Takutnya untuk desain seperti ini kawan-kawan lupa malah ketendang nantinya. Berikan saja kayu atau penghalang supaya tidak terlalu banyak keinjak. Nah, seperti ini ya kurang lebih desainnya untuk kembali ke bak nutrisi. Ketika air nanti sudah penuh, dia akan kembali lagi ke bak nutrisi. Kawan-kawan atur saja ya di mana posisi bak nutrisinya, sehingga nanti dia akan masuk ke balik lagi dan berputar seperti itu terus ya. Kurang lebih seperti itu, simple ya, tidak terlalu ribet. Memang agak ribet di sini adalah rangka untuk membuat ini saja ya, sistem hidroponiknya saja, karena ini menggunakan bambu. Tapi apabila memang ada bambu di area kawan-kawan, karena kawan-kawan kita yang lain hidroponik ya, kita melihat keadaan juga di sekitar kita, apa yang sekiranya bisa kita manfaatkan itu tidak terlalu banyak biaya, gunakan saja. Contoh kalau di daerah saya bambu agak kurang ya, jadi kesulitan dalam mencari bambu. Jadi untuk daerah saya menggunakan baja ringan maupun kayu ya. Baja ringan memang agak sedikit mahal, tapi juga tahan lama, pemasangan juga mudah dan juga cepat. Dan ini adalah desain rangka hidroponik yang bisa dibilang untuk sudah skala usaha ya, karena lumayan besar ya. Ini lumayan besar juga untuk skala usaha. Kawan-kawan tinggal atur saja berapa tadi lebar, kemudian panjangnya, mau panjang 12 meter juga bisa, tergantung bahan yang ada di tempat kawan-kawan. Mungkin cukup sekian dari saya pembahasan desain kali ini. Pembahasan desain nantinya jangan lupa kawan-kawan untuk like, comment, dan subscribe agar nantinya membantu channel ini terus berkembang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.